Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari kitab Nabi Zefanya, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-20, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang jaminan kemenangan. Allah memberi jaminan kemenangan bagi umatnya dalam pergumulan mereka melawan musuh, dalam pergumulan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Allah memberi jaminan kemenangan. Berbicara tentang jaminan kemenangan saudara, hari ini pun saya dan saudara, kita membutuhkan jaminan kemenangan daripada Tuhan. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan saudara? Saudara butuh jaminan kemenangan dari Tuhan untuk saudara menghadapi segala pergumulan saudara. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah di tengah ekonomi saudara, di tengah keluarga saudara, dalam seluruh aspek kehidupan saudara? Saudara butuh jaminan Tuhan untuk memberi kemenangan bagi saudara dalam segala masalah dan persoalan itu. Adakah saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan penyakit? Saudara membutuhkan jaminan kemenangan daripada Tuhan untuk memenangkan pergumulan dan saudara mengalami mujizat. Setiap kita hari ini saya percaya ada hal-hal yang saya percaya kita rindu bersama mengalami kemenangan. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini saudara. Bagaimana, apa saja jaminan kemenangan daripada Tuhan, dan bagaimana kita mengalami jaminan kemenangan itu dalam hidup kita, sehingga dalam segala pergumulan kita akan berakhir dengan kemenangan. Puji Tuhan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis, objektif kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati di pagi hari ini oleh firman Tuhan, sehingga di sepanjang hari saudara akan mengalami berkat Tuhan. Zefanya pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku.
Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan ku biarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah jaminan firman Tuhan kepada setiap umat-umatnya, di mana pada konteks ini jaminan yang diberikan kepada orang Israel, di mana dalam situasi yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, di ayat 17 firman Allah menegaskan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara, jaminan firman Tuhan ada beberapa yang bisa kita lihat di sini, saudara. Jadi ada dua hal yang akan kita belajar, apa saja jaminan firman Tuhan dan bagaimana mengalami jaminan firman Tuhan tersebut. Yang pertama, apa saja yang merupakan jaminan firman Tuhan? Kita lihat ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Jaminan Tuhan yang pertama, saudara, bahwa Dia hadir di tengah kita, dan Dia hadir di tengah kita sebagai pahlawan. Dia hadir sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, kalau ada satu peperangan, lalu kemudian di tengah satu kelompok tentara yang berperang, ada di sana hadir pahlawan yang gagah perkasa, maka kelompok tentara itu tidak akan takut, saudara. Tidak akan bimbang, mereka akan dengan berani menghadapi musuh-musuh mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Setiap kita, firman Allah menegaskan bahwa Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan Dia hadir sebagai pahlawan bagi setiap kita. Jangan takut menghadapi kehidupan saudara, jangan takut menjalani kehidupan saudara. Yang pasti hari ini bahwa
Tuhan hadir dalam hidup saudara, Dia hadir sebagai pahlawan. Dia hadir sebagai pahlawan. Bahkan dia dikatakan saudara bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau pahlawan hadir dan kemudian setelah berperang kalah, sama saja. Tetapi di sini dikatakan setelah ditegaskan bahwa Allah hadir dan Dia hadir sebagai pahlawan, berikutnya ditegaskan bahwa Dia memberi kemenangan. Saudara, kalau dikatakan Dia memberi kemenangan, maka itu jaminan yang pasti. Kenapa saudara? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memberi kemenangan bagi setiap kita. Jadi hari ini apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara, Allah memberi jaminan, memberi kemenangan bagi setiap saudara. Adakah saat ini pergumulan saudara berat? Hari ini jaminan firman Tuhan bagi saudara adalah Dia akan memberi kemenangan dalam saudara menghadapi segala pergumulan saudara. Adakah hari ini masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kehidupan berat menimpa saudara? Dengar saudara, Allah hadir dalam hidup saudara. Dia hadir sebagai pahlawan dan Dia hadir untuk memberi kemenangan bagi setiap saudara. Lalu kemudian jaminannya berikutnya masih ayat 17 bagian B. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jaminannya yang ketiga adalah di mana Dia membaharui umat-umatnya dalam kasih-Nya. Artinya kasih-Nya akan dilimpahkan. Umat-umatnya akan dibaharui dalam kasih Tuhan. Dia membaharui kita dengan kasih-Nya saudara. Hari ini adakah saudara yang rindu Allah bekerja mengerjakan pembaharuan dalam kehidupan saudara? Dengar, hari ini jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara bahwa Dia akan membaharui kita dengan kasih-Nya. Jadi saat ini saudara, kita sudah belajar, sudah melihat bahwa jaminan firman Tuhan bagi kita adalah bahwa Dia hadir sebagai pahlawan. Dia hadir memberi kemenangan. Dia hadir membaharui kita dalam kasih-Nya. Sungguh indah jaminan dan janji firman Tuhan, di mana hidup kita hari ini bagaimanapun keadaan kita, ada Tuhan yang menjadi pahlawan kita. Ada Tuhan yang pasti memberi kita kemenangan. Dan ada Tuhan yang akan membaharui kita terus di dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya saudara, bagaimana supaya saya dan saudara mengalami janji Tuhan ini? Bagaimana supaya jaminan kemenangan, jaminan kehadiran, jaminan pembaharuan kita bisa alami di dalam kehidupan kita? Kepada siapa janji-janji ini diperuntukkan? Yaitu kepada umat Tuhan. Kepada umat Tuhan yang bagaimana? Kita lihat bersama di ayat 9. Sebelum jaminan itu diungkapkan saudara, di ayat 9 terlebih dahulu dikatakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil namaku, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Jadi saudara, yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa akan tiba waktunya bahwa ada orang-orang, ada kelompok orang-orang, ada pribadi-pribadi yang rindu beribadah kepada Tuhan. Di mana pada waktu itu kenapa seringkali orang Israel mengalami penderitaan? Mereka akhirnya ditawan, mereka akhirnya mengalami serangan musuh dan mereka kalah. Bahkan berkali-kali mereka akhirnya ditawan. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena ibadah mereka seringkali bermasalah. Malah seringkali mereka ikut-ikutan untuk menjadi penyembah berhala. Itu begitu banyak kisah di mana mereka akhirnya menjadi penyembah berhala. Dan ending dari semuanya itu saudara, seringkali adalah mereka mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan.
Tetapi di sini dikatakan bahwa bagi orang yang akan hidup beribadah, di mana ada kerinduan dari hatinya, ada kerinduan dalam hidupnya untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan tadi, dari tempat yang berserak-serak orang-orang datang untuk memberi persembahan. Artinya mereka datang bukan dengan tangan kosong, tapi mereka datang untuk memberi persembahan mereka kepada Tuhan. Maka kepada orang itulah jaminan Tuhan dinyatakan. Sebagai aplikasinya saudara, bahwa kalau saudara rindu jaminan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, jaminan kehadirannya sebagai pahlawan dalam hidup saudara, jaminan kehadirannya untuk memberi kemenangan bagi saudara, dan jaminan kehadirannya untuk membaharui kehidupan setiap kita saudara. Kalau kita merindukan itu, maka yang pertama dikatakan di sini, saya dan saudara harus rindu hidup beribadah kepada Tuhan dan rindu mempersembahkan korban persembahan kita bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, adakah saudara yang saat ini haus dan rindu beribadah kepada Tuhan? Atau jangan-jangan hari-hari ini begitu banyak saudara yang tidak lagi hidup beribadah? Atau jangan-jangan hari-hari ini situasi atau pandemi yang sedang terjadi telah menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Saudara, selagi masih ada kesempatan, laksanakan ibadah yang seharusnya saudara lakukan, bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setia beribadah dalam jam-jam ibadah saudara, jika itu memungkinkan dalam masa pandemi seperti ini. Atau saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setiap hari setia merenungkan firman Tuhan. Salah satunya adalah renungan pagi ini saudara, yaitu renungan penyejuk jiwa. Jadikan channel ini menjadi channel langganan saudara, sehingga setiap pagi sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Dan di dalam video ini juga saudara, setiap paginya saya akan menopang saudara di dalam doa. Artinya dalam ibadah melalui channel ini, setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara juga bisa didoakan. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, untuk kita mengalami jaminan Tuhan dalam hidup kita, hiduplah setia dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah mengabaikan ibadah kepada Tuhan, ini waktunya untuk saudara mengambil komitmen yang baru, bahwa saudara akan hidup beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dalam hidup saudara. Tuhan kiranya mengerjakan mujizatnya, jaminan-jaminannya yang dinyatakan dalam hidup saudara, ketika saudara hidup rindu dan haus untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu kemudian berikutnya saudara, bagaimana mengalami jaminan firman Tuhan? Di ayat 12 dikatakan, di antaramu akan kubiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Oke saudara, yang berikutnya dikatakan di sini bahwa akan dibiarkan satu umat yang rendah hati, tapi mereka lemah. Tetapi dalam kelemahan mereka apa yang terjadi? Mereka akan mencari perlindungan kepada nama Tuhan. Artinya, yang kedua ada dua hal di sini. Yang pertama, mereka yang rendah hati. Yang kedua, mereka yang sadar bahwa diri mereka lemah dan mereka mencari perlindungan daripada Tuhan. Itu yang ada di ayat 12 ini saudara. Jadi bagaimana supaya kita mengalami jaminan firman Tuhan tadi? Hiduplah dalam kerendahan hati. Di mana bukti kerendahan hati kita saudara? Bahwa kita sadar kita manusia yang lemah. Kita sadar kita manusia yang terbatas. Dan dalam kelemahan dan keterbatasan kita saudara, kita mencari perlindungan daripada Tuhan. Kita mengharapkan perlindungan daripada Tuhan. Kita haus perlindungan daripada Tuhan. Jadi saudara, hari ini kalau kita rindu
mengalami jaminan firman Tuhan, mari hidup dengan penuh kerendahan hati. Siapapun kita saudara, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mungkin semuanya sepertinya baik, tapi dalam semuanya itu tetaplah rendahkan hati di hadapan Tuhan. Sadarlah bahwa kita manusia yang lemah, yang dimana kalau hari ini Tuhan berkata selesai, kita akan selesai. Kalau hari ini Tuhan goncangkan dunia ini sekian puluh skala Richter, maka semuanya bisa lenyap dengan seketika saudara. Nah itu sebabnya saat ini mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam segala keterbatasan kita, mari kita harapkan mujizat Tuhan. Kita harapkan pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Berlindunglah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan saudara. Ayat 13 dikatakan, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Yang ke-13 ini berbicara tentang cara hidup umat-umat Tuhan yang akan menerima janji-janji firman Tuhan, di mana cara hidup mereka adalah mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam ketulusan, mereka tidak hidup dalam kemunafikan, dalam kebohongan, tapi mereka hidup dalam kebenaran. Dan orang yang demikianlah yang akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Seringkali di dunia ini saudara, banyak orang mencari apa yang dia inginkan, tetapi melalui dosa, melalui kebejatan. Sehingga orang yang demikian sekalipun dia orang Kristen, dia tidak akan mengalami jaminan firman Tuhan. Tetapi orang yang apapun dan bagaimanapun situasi kehidupannya, namun dia tetap hidup dalam kebenaran, maka orang itu akan mengalami jaminan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan bahwa ada jaminan firman Tuhan bagi setiap umatnya, di mana Dia hadir sebagai pahlawan dalam kehidupan kita. Dan Dia hadir memberi kemenangan bagi kehidupan kita. Dan Dia hadir untuk membaharui kita di dalam kasih-Nya. Jadi saudara, hari ini ada jaminan firman Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita, bagi kehidupan saudara, apapun situasi dan keadaan hidup saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan? Kita sudah belajar bahwa untuk kita mengalami jaminan firman Tuhan, yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang rindu untuk beribadah. Ada hati yang haus untuk datang beribadah kepada Tuhan, konsisten beribadah kepada Tuhan, baik melalui ibadah-ibadah di gereja lokal kita saudara, maupun hari demi hari saudara bisa merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Bahkan malam hari sebelum saudara beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan renungan audio Alkitab untuk renungan malam saudara. Lalu yang kedua, untuk mengalami jaminan firman Tuhan, maka kita harus hidup dalam penuh kerendahan hati, penuh kesadaran bahwa kita lemah dan kita perlu pertolongan Tuhan. Itulah bukti kerendahan hati kita saudara. Bahkan yang terakhir, bagaimana kita mengalami jaminan firman Tuhan? Hiduplah di dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saat ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Mari raih jaminan firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, supaya jaminan firman Tuhan menjadi bagian setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang campur tangan dalam kehidupan mereka.
Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Hari ini kami sungguh bersyukur ada jaminan firman-Mu bagi setiap umat-umat-Mu, di mana jaminan firman-Mu bagi setiap kami adalah bahwa Engkau hadir dalam hidup kami sebagai pahlawan, Engkau hadir dalam hidup kami memberi kemenangan, dan Engkau hadir dalam hidup kami untuk membaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu. Dan kami juga sudah belajar bahwa untuk mengalami jaminan firman Tuhan, kami harus menjadi pribadi yang rindu bersekutu, rindu beribadah kepada Tuhan. Kami harus menjadi pribadi yang penuh kerendahan hati, sadar akan kelemahan, kemudian hidup mengandalkan Tuhan. Kami akan menjadi pribadi yang rindu hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka dengan demikian jaminan firman-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, kami mau hidup melaksanakan, menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga janji firman Tuhan juga menjadi bagian kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Sebentar lagi Tuhan, hamba juga akan menopang anak-anak-Mu dalam doa, dalam pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, beban persoalan mereka, masa depan mereka, ekonomi mereka, profesi mereka. Bapa yang baik, hamba akan menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati kami dalam doa-doa kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik, karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa
Ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan, dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka. Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan, karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada.
Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan, campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit
apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anakmu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.